Pasangan ini sedang main di taman. Bahkan mereka membawa anjing yang disukai. Setelah mereka bercium-cium dengan hangat, si Anjang sudah menghilang. Mereka ke terowongan untuk mencari. Tak berduga, si anjing diikat oleh seorang pria. Kemudian beberapa orang yang lain muncul lagi. Sang anjing digantung sangat menyakitkan. Kelompok penjahat ini sudah minum alkohol. Mereka menggoda judi. Pacarnya memberikan semua cincin dan uang untuk mereka. Untuk berharap mereka melepaskan pasangan ini. Tapi mereka bergegas menghajar pasangan ini dengan tidak peduli. Sambil memukul sambil merekam video. Makin pukul makin menarik, sampai saat tak bisa memukul lagi. Setelah judi jatuh koma dalam 3 hari, dia sudah bangun. Tapi saat itu, pemakaman pacarnya sudah beres. Polisi datang untuk menyelidiki tetapi judi terluka yang serius. Jadi dia gak bisa mengenali wajah si pembunuh. Kemudian polisi harus menghentikan kasusnya. Judi datang kantor polisi untuk ketemu dengan orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dia harus menunggu lama tapi dia tak ketemu dengan siapapun. Judi langsung ke toko senjata. Tak usah bicara, kita sudah tahu dia ingin melakukan apa. Karena kekecewaan di pihak polisi. Namun dia gak punya sertifikat untuk memakai pistol. Setelah dia keluar, ada seseorang pria mengikutinya. $1.000. Pria ini membawa dia ke gang yang sepi. Kemudian dia mengeluarkan pistol 9 mm. Judi segera setuju untuk membeli pistol ini. Kesempatan untuk dipakai pistol ini datang dengan cepat. Hari itu, saat dia memasuki toko, seorang penjahat juga masuk. Staf di sana ditembak oleh penjahat. Sekaligus, telepon Judi juga berdering. Seorang penjahat pelan-pelan mendekat. Judi mengeluarkan pistol, bersembunyi di sebelah kios dan menembak perampok. Kemudian dia diambil rekaman video dari kamera pengintai. Meskipun tangannya sedikit gemetar, tapi rasaan membunuh penjahat sangat menarik. Tapi polisi Edward saat ini sudah menemukan kulit peluru. Ada sidik jari di atasnya. Di kereta, pria ini mengeluarkan pisau. Bermain-main dengan rambutnya. Kemudian, dia mengarahkan pisau itu ke bawah dadanya. Apakah Anda pernah ditusuk? Setelah itu, dia makan peluru. Rekannya di samping juga makan peluru. Judi menembakkan untuk mengantar 2 orang itu ke Tuhan. Ini kali kedua Judi melepaskan tembakan. Sejak pacarnya dibunuh oleh preman. Dia benar-benar kehilangan dirinya. Jumlah orang buruk di New York juga dikurang. Kali pembunuhan ini, Judi tidak gemetar tangan. Setelah keluar dari sana, polisi juga datang. Polisi ditemukan di tempat kejadian. Peluru di sini pertandingan dengan peluru yang ditemu di toko itu. Korban dalam 2 kasus ini adalah penjahat. Edward menganalisis bahwa keduanya mungkin berakting. Sedangkan peran utama tak ingin diganggu. Jadi keputusan memembak pistol. Pada saat ini, Judi sudah kembali inspirasi dan oleskan lapisan lipstik merah. Kembali tempat terjadi di stasiun kereta. Untuk melihat polisi sampai itu akan selesai kejahatan bagaimana. Mata Edward melihat sampai Judi. Dia segera melirik matanya di arah lain tapi diperhatikan oleh Edward. Keesokan harinya, Judi baru keluar dari lift. Melihat Edward sudah datang. Dia bilang dia pernah ketemu Judi di rumah sakit. Kemudian dia bilang dia merasa kasihan dengan Judi. Polisi pasti akan menuntut keadilan untuknya. Kadang-kadang, bukannya polisi tidak mau menangkap orang. Itu karena mereka sangat licik. Setelah itu, dia memperkenalkan untuk Judi seorang di TV. Dia adalah pengedar narkoba yang terkenal. Polisi tak memiliki cara apapun untuk menangkapnya. Setelah, ketulusan Edward membuatkan Judi merasa dia adalah polisi yang baik. Keamanan kota sangat buruk. Hal itu buat Judi mampu menunjukkan bakatnya. $50 bisa apa yang kamu bisa bikin? Satu mobil parkir di jalan, seorang sedang bicara. Sedangkan di belakang mobil, Judi melihat seorang gadis menguap. Kesempatan sudah datang, Judi naik mobil. Gadis itu sekarang tidak terjaga lagi. Di dadanya ada bekas luka bakar dari puntung rokok. Pria ini menyiksa gadis itu dengan secara kejam. Judi berkata dia ingin membawa gadis ini. Pria ini segera mematikan mesin. Judi dengan cepat mengarahkan pistol ke kepalanya. Saat ini pria ini baru takut. Judi dengan hati-hati membawa gadis itu turun mobil. Tapi saat ini dia menginjak gas. Keinginannya membunuh 2 orang ini. Judi mengeluarkan pistol untuk menembak. Mobil itu pindah arahnya dan menabrak gadis itu. Pria sudah mati di tempat tetapi gadis itu juga terluka yang serius. Polisi dengan cepat sudah datang. Judi membiarkan gadis itu tinggal di sini dan pergi sendiri.
Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa peluru yang ditemukan dalam kasus ini pertandingan dengan 2 kasus pembunuhan di stasiun kereta itu. Judy juga muncul di kantor polisi sebagai reporter. Edward mengatakan dengan Judy, "Gadis terluka nanti bangun dengan cepat. Saat itu, kita akan diketahui siapa pembunuhnya. Apakah kamu ingin mengorol denganku untuk tidur?" Judy berkata bahwa sendirinya juga bisa tidur. Tetapi dalam telepon, Edward dengan jelas mendengar suara lift. Judy mengikuti pengedar narkoba itu. Musuhnya banyak. Dengan gadis ini dia belum kenal jadi dia tak peduli. Setelah keluar, dia pergi ke mobil. Tidak berduga, gadis itu masih mengikuti. Judy berkata dengan dia, "Apakah Anda tidak takut kehilangan tidur di malam hari ketika Anda melakukan hal-hal buruk?" Pria itu mengeluarkan tongkat dan menyerangnya. Tapi Judy membenturkan kepalanya ke mulut pria itu. Kemudian dia mengangkat tongkat itu. Setelah tidak lama, polisi ditemukan bahwa seorang yang buat mereka sakit kepala selama bertahun-tahun. Pengedar narkoba itu tidak ditangkap tapi sudah mati seperti ini. Edward tidak tahu berkata apa. Bukankah ini tamparan di wajah polisi? Saat menyelidiki, dia menemukan bahwa suara lift di gedung ini sangat familiar. Mungkin suara lift yang dia dengar dalam telepon Judy. Kali ini, dia bergabung 2 kasus bersama-sama. Edward menelepon untuk Judy. Berkata bahwa ingin ke rumah sakit samanya untuk mewawancarai seseorang. Ialah gadis yang Judy menyelamatkan. Di depan gadis itu, Edward ingin melihat reaksi Judy bagaimana. Gadis ini sudah melindungi Judy. Dia berkata dengan polisi dia tak rindu apapun. Edward karena itu jadi kehabisan cara. Namun setelah itu, dia bertemu dengan Judy. Untuk membawa petunjuk yang penting. Cincin yang pacarnya hilang hari situ. Sudah ditemukan oleh polisi di warung emas. Edward ingin Judy datang untuk mengidentifikasi penjahat. Sampai orang ketiga, akhirnya Judy sudah mengenali wajahnya. Tapi dia masih bilang bukan. Menurut apapun yang dia membuat, dia ingin balas dendam sendiri aja. Benar-benarnya setelah itu, Judy sendiri memegang cincin untuk mencari bukti. Dia mencari beberapa warung, untunglah dia sudah menemukan alamat dan nomor HP penjual. Saat ini, Edward merasa ragu-ragu dengan Judy. Dia melanggar hukum dengan meminta seseorang untuk menyelidiki log telepon Judy. Sampai malam, Judy sudah ketemu dengan pacar penjahat. Dia mengenali Judy tetapi menolak memberikan bukti. "Aku melihat apa yang mereka lakukan padamu." Di sini, hasilnya menunjukkan. Malam yang Judy bilang gak bisa tidur. Dia sudah menelepon untuk pengedar narkoba di gedung itu. Edward mengatakan bahwa si pembunuh ialah Judy. Saat Judy mendapatkan pesan dari pacar pengedar narkoba. Selain alamat kelompok penjahat itu. Sedangkan ada film pada malam itu. Kesempatan balas dendam sudah datang. Judy sudah datang ke alamat kelompok penjahat itu. Dia langsung masuk. Yang pertama, dia melihat si anjing yang disayangnya. Seorang ini keluar tapi tidak mengenali Judy. Judy menembak pistol untuk membunuh dia. Orang-orang yang lain sudah melarikan diri. Pada saat ini, si anjing pemandu membantunya. Anjing mengendus dan membawa Judy melari bersama. Judy menembak dan membunuh 1 orang lagi. Akhirnya dia mengejar ke kamar tua. Berbalik 2 kali tetapi tidak ditemukan siapapun. Tiba-tiba, Judy dipukul oleh orang belakangnya. Saat ini, Edward tepat waktu mengejar. Dia meminta penjahat untuk menyerah. Dia dengan cepat mematuhi polisi. Tapi hal ini gak membuatkan Judy merasa nyaman. Dia ingin membunuh seorang ini. Edward angkat senjatanya untuk memperingatkannya bahwa dia tidak punya hak untuk membunuhnya. Edward minta Judy untuk meletakkan pistolnya. Ketika Judy melepaskan pistol di tangannya, Edward berkata dengan dia, "Kalau pakai pistol, harus pakai pistol yang ada sertifikat." Kemudian dia memberikan Judy pistolnya. "Kamu melakukan apa?" Kelihatan semuanya tidak biasa, penjahat ini berteriak. "Diam." Setelah balas dendam, Edward memberitahu Judy untuk menembakkannya. Kasus ini akan menjadi kelompok penjahat yang menggunakan senjata untuk menyebabkan kejahatan itu. Akhirnya mereka ditembak mati olehnya. Dan begitu, kasus ini akan selesai. Judy terima kasih kepada Edward kemudian menembak tembakan dan pergi.